Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita dengarkan renungan kajian. Semoga orang yang mendengarkan diberi Allah hidayah dan rahmah magfirah, disehatkan jasmani dan rohaninya. Hadirin hadirat muslimin muslimat, dalam kajian ini sekarang mari kita simak kajian Rasulullah melaknat orang-orang memakan riba. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Menurut Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kepada orang-orang yang memakan riba, pemberi maupun penerima, dan menjadi penulis dan atau saksi. Itulah diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sering mengatakan melaknat kepada orang-orang yang memakan riba. Menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah beliau sembahyang subuh menghadapi para jamaahnya, membalikan badannya kepada para sahabatnya yang sedang berkerumun menceritakan apa yang hendak yang diceritakan. Pada suatu hari beliau menanyakan sahabatnya, para sahabat, adakah salah seorang di antara kalian suatu malam bermimpi?" Maka para sahabat sambil bengong, Rasulullah menanyakan kepada para sahabat itu. Maka dijawabnya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, tidak, aku tidak bermimpi malam ini." Kemudian Rasulullah menceritakan, "Aku semalam mimpi." Rasulullah menceritakan bahwa beliau telah melihat semalam dalam mimpi seakan-akan dia ditatangi dua makhluk yang membawanya ke suatu tempat suci. Dan tibalah Rasulullah di aliran sungai yang airnya penuh dengan darah. Rasulullah terkejut melihat sungai yang airnya penuh dengan darah. Rasulullah lalu melihatnya kepada sungai itu. Dan ternyata di dalam sungai itu ada seorang laki-laki di dalamnya. Dan di pinggir sungai itu banyak orang-orang yang memegang batu. Berpikir Rasulullah, siapa orang itu yang ada di dalam sungai dan siapakah yang ada di pinggir sungai? Maka lelaki yang di dalam sungai itu bergerak. Begitu bergerak, dia dilempari oleh yang ada di samping sungai itu dengan memegang batu. Satu lemparan kena pada mulutnya, tepat pada mulutnya, maka keluarlah dari mulutnya darah. Darah itu mengalir kepada sungai itu. Nah, di Rasulullah mimpinya begitulah, siapakah orang itu? Maka bertanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei para sahabat, orang yang selalu dilempari batu kena mulutnya tepat, maka keluar darah bagaikan air sungai yang mengalir."
Siapakah itu ya Rasulullah? Tanya lagi para sahabat. Itulah para sahabat, orang-orang yang memakan uang riba. Begitulah siksaan bagi orang-orang yang memakan uang riba. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Maka Rasulullah dikatakan lagi oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ar-riba salasatu wa sab'una baban aisaruha mislu ayyankihar rajul ummahu." Riba itu mempunyai 70 macam dosa. Yang paling ringan ialah umpama dosa seorang anak menyetubuhi seorang ibunya. Subhanallah. A'udzubillahi min dzalik. Itulah yang dikatakan ringan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memakan uang riba, maka ringannya seperti anak menyetubuhi seorang ibunya. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nasibur riba adamu indallahi ta'ala min salasi wa salasina jayati jainiha rajulu fil Islam." Dosa riba lebih besar dari 33 kali berzinah yang dilakukan oleh orang-orang dalam agama Islam. Rasulullah bersabda pula, itulah saking melaknat Rasulullah kepada orang yang memakan uang riba. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, semoga kajian ini ada manfaatnya dan memberi petunjuk kita. Jauhilah riba, karena riba itu sangat besar dosanya. Maka sampai Rasulullah melaknat kepada orang-orang yang memakan riba. Hadirin hadirat muslimin muslimat, semoga yang mendengarkan kajian ini dan menyimak kajian ini, semoga Allah berikan rahmah dan maghfirah, diberikan kesehatan jiwa raga jasmaninya, diberikan setiap harinya rizki yang halal, dibukakan pintu usahanya, dilancarkan ekonominya, dan dibukakan rizkinya sebanyak-banyak mungkin buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan segala kesalahannya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya dan yang mendengar dan menyimak memaafkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.